sekarang nih generasi muda tuh dikit-dikit bilang I need healing. Yes. Ya, Yes. Yuli mengamati nggak sih ini gejala apa sih sebenarnya gitu? Bisa ceritakan satu ini nggak? Mungkin ada satu kasus apa? Ya orang yang mungkin yang overthinking. Saya buat apa kenal Tuhan? Saya bisa bekerja, saya bisa mendapatkan income, udah cukup buat saya, katanya begitu. Nah, Gitu loh. Bu Yuli sendiri kalau misalnya praktek kan saya dengar juga banyak memberikan semua dari ayat-ayat firman Tuhan ya Bu ya. Ya. Bisa ceritakan satu ini nggak? Mungkin ada satu kasus apa? Ya orang yang mungkin yang overthinking atau yang cemas dulu Akhirnya gitu ayat kan. firman Tuhan apa tuh yang akhirnya Ini yang mencerahkan? baru-baru ini ya terjadi, anak usia 25 tahun. Itu tidak mau ke gereja, orang tuanya Kristen dan orang tuanya berdoanya bertahun-tahun untuk anak perempuannya ini. Secara kognitif anaknya cerdas, pintar ya. Tetapi dia nggak percaya, menurut dia hamba Tuhan tidak melakukan apa yang disampaikan di mimbar. Nah, dia merasa begitu. Jadi saya buat apa kenal Tuhan? Saya bisa bekerja, saya bisa mendapatkan income, udah cukup buat saya, katanya begitu. Jadi kadang saya bisa tiba-tiba tergerak. Ini perlu didoakan dulu. Ini perlu disampaikan firman buat dia. Jadi kalau orang yang datang ke saya kan berarti membutuhkan saya kan. Nah, pada saat itu saya merasa otoritas saya tuh di atas mereka. Mereka butuh saya. Itu daerah kekuasaan saya di mana saya bisa memberikan menabur firman untuk mereka. Nah, untuk anak ini saya bilang kita berdoa ya. Habis ini kita berdoa. Saya sendiri sebagai psikolog yang mungkin menurut kalian ya punya banyak ilmu. Saya tanpa Tuhan saya nggak bisa begini. Saya punya ilmu, saya punya hikmat. Ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan membuat saya mengingat apa yang pernah saya pelajari, membuat saya bisa treatment kepada klien-klien saya, itu semua karena berkat Tuhan, saya bilang. Jadi nggak ada bilang kita pintar karena kita sekolah, kita kuliah, nggak ada. Itu benar-benar kemurahan Tuhan. Tuhan kasih kita kesempatan untuk kuliah kan. Tuhan kasih kita kesehatan untuk bisa terus mengingat apa yang kita belajarkan, saya bilang begitu. Mau nggak berdoa? Mau. Mungkin tidak ada pilihan ya, mau. Nah, ini kebetulan yang keluarganya Kristen, jadi nilai-nilainya pastilah ada. Ada juga yang masalahnya tuh complicated sekali. Jadi saya bilang, saya Kristiani, boleh nggak saya berdoa menurut agama saya? Mau nggak saya doakan? Oh, mereka mau semua. Karena ketika orang hopeless, di apapun terserah, yang penting masalah selesai ya. Yang nangis ketika berdoa nangis, saya juga jadi ikut nangis karena saya merasakan bagaimana beban mereka tanpa Tuhan, tanpa kasih di dalam hidup, itu pasti berat sekali. Nah, jadi hampir setiap hari, bahkan setiap hari boleh dikatakan yang datang ke tempat saya nggak pernah pulang tanpa doa. Saya selalu tawarkan, kita berdoa yuk, karena menurut saya kuasa doa itu besar sekali, dan ya saya suka berdoa. Kadang sama-sama buka firman ya. Saya diingatkan di firman mana, ayo saya bacain ke mereka. Saya ada versi Indonesia, ada versi Inggris. Kalau yang lulusan luar saya bacakan yang versi Inggris. Nah, ayat ini bicara tentang ini. Ya bukan saya juga pintar, bukan. Kadang Tuhan kasih hikmat saya juga berbeda-beda. Tapi hati saya untuk mereka, memulihkan mereka, gak semata-mata dari ilmu saya saja. Saya ingin ada Tuhan loh yang berkuasa atas hidup kalian. Nah, minta sama Tuhan, doa sama Tuhan, bisa. Jadi sekalian jalan ada untuk kasus-kasus tertentu itu memang perlu obat ke psikiater, ya, karena terjadi kerusakan di bagian otak seperti depresi. Depresi itu perlu obat, nggak bisa cuma doakan, ya, karena di bagian otak tertentunya serotoninnya udah pasti kurang. Yang serotonin itu menjaga suasana hati, itu orang-orang depresi rendah biasanya. Belum lagi kerusakan-kerusakan yang ada di otak, itu perlu dibantu obat-obatan ke psikiater. Namun kita bantu dengan doa supaya obat-obatan yang diminum tersebut berfungsi dengan maksimal, sehingga orang tersebut bisa melakukan aktivitasnya lagi. Nah, buat wise people yang punya masalah, mungkin stres, burnout, sehingga bermacam-macam hal harus dihadapin dengan sangat susah gitu ya. Kami ada counseling center, atau lebih tepatnya dibilang prayer center. Anda bisa hubungin kami 24 jam setiap hari. Kami ada di sana untuk membantu saudara, untuk mendoakan saudara sehingga bisa terlepas dari hal-hal yang seperti itu.
Nah, Bu Yuli ya, saya tadi tertarik nih ya dengan kasus tadi anak umur 25 tahun, dia tidak mau ke gereja karena sebel sama gembalanya katanya ya. Tips apa atau bentuk treatment apa yang akhirnya Bu Yuli berikan kepada dia? Dan apakah sekarang dia sudah mulai mau berdamai dengan kondisi dia yang sekarang ini? Karena ini masih klien yang kemarin, 2 hari yang lalu, kemarin mamanya udah WA saya, dia datang kan dengan kecemasan, nggak bisa tidur, tiap hari tidur jam 2, jam 3. Jadi emaknya cemas gara-gara anaknya nggak mau ke gereja? Anaknya cemas nggak bisa tidur. Selain itu juga tidak mau ke gereja sudah lama ini. Tidak tahu ada Tuhan tahu, tapi ke gereja nggak mau. Ya, mamanya kan doain terus, tapi belum berhasil. Merasa begitu. Nah, kemarin saya 1 kali hipnoterapi dan mamanya WA sudah tidur jam 12 malam, bangun jam 7 pagi. Itu sudah cukup bagus ya. Udah ada 7 jam tidurnya. Kemudian sudah olahraga. Saya sarankan harus olahraga. Olahraga, dia bilang olahraga sore 1 jam. Bagus, saya bilang. Nah, tinggal nanti yang bagian firman, karena dia harus datang lagi setiap minggu minimal 4 kali kan dia datangnya. Nah, biasanya setiap kali datang sekalian saya tabur firman biasanya sambil berdoa. Seperti itu. Jadi tetap ikut treatment dan dia mau ya. Kalau dia mau ya artinya dia mau berubah ya. Mau. Biasanya saya juga bilang, kalau kita sambil berdoa, karena Tuhan ini kan jauh lebih berkuasa dari saya bilang ya. Percaya sama saya, ayo kita percaya sama Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan melalui saya. Saya selalu mengatakan begitu. Tapi nih bicara lagi nih Yuli mengenai teman-teman di marketplace ya. Yuli mungkin pernah dengar juga bahwa sekarang nih generasi muda tuh dikit-dikit bilang I need healing. Yes. Ya. Yes. Baru kerja 6 bulan I need healing gitu ya. Yuli mengamati nggak sih ini gejala apa sih sebenarnya gitu, karena kalau kita balik ke zaman saya muda gitu saya nggak pernah berpikir untuk healing kerja aja gitu kan ya. Tapi apa mungkin karena pandemi kali Pak, kan selama pandemi saya nggak ngerti makanya kan kalau dibandingkan kita masih muda itu kan kerja ya nggak ada pilihan ya kerja gitu ya, kerja sebaik-baiknya, harap nanti di recognize sama bosnya, kemudian dikasih kenaikan pangkat jabatan, dikasih kenaikan gaji gitu, nggak pernah berpikir tuh I need healing. Dan ini juga mungkin terkait sama burnout gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, kita semua burnout. Mungkin kalau kayak saya mungkin udah kerja 5 tahun berturut-turut rutin seperti itu baru bilang aduh I got burnout. Tapi kan juga bisa orang yang baru kerja 6 bulan 8 bulan itu burnout juga. Nah ini mungkin pengamatan Yuli gimana terhadap kondisi ini hari-hari ini? Sebenarnya di psikologi yang dimaksud dengan healing adalah treatment yang diberikan kepada orang-orang yang mengalami gangguan psikologis, trauma, hingga mereka sulit melakukan aktivitas sehari-hari atau aktivitas sehari-hari mereka terganggu, ya. Jadi orang-orang yang trauma. Tapi kata tersebut berbeda dengan saat ini. Khususnya generasi Z itu sedikit-sedikit healing yang Bapak bilang ya. Kalau saya melihatnya ini lebih ke bahasa gaul anak-anak muda sekarang. Dan ketika mereka bilang healing, mereka posting foto makanan, foto liburan, entah foto beli sesuatu, menimbulkan sebuah pride, Pak. Ya, mengikuti tren. Jadi bagian dari tren. Dan itu membuat mereka bangga. Jadi makan healing, nonton healing, jalan-jalan healing, punya iPad baru healing, belanja healing, ya lebih kepada istilah bahasa gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang mereka maksudkan bukan sesuatu, waduh, saya benar-benar perlu stop dulu, healing dulu, baru kerja lagi, nggak begitu ya? Jadi lebih ke refreshing ya sebenarnya ya, release stress, refreshing, lebih ke itu. Oh gitu. Tapi memang ini menariknya terus lanjut nih. Dari generasi yang bilang I need healing, kemudian ada lagi istilah baru generasi strawberry. Yuli pernah dengar kan ya? Generasi strawberry kan mengatakan bahwa bagus dilihat, semuanya bagus merah, tapi dalamnya lembek. Nah, itu hanya sebagai ucapan juga, atau memang kejadian sekarang ternyata benar ada generasi muda itu yang pinter, dapat akses informasi juga cepat karena zaman sekarang semua serba gampang gitu, tapi dalamnya tuh itu bukan kaku, rapuh
Ya toh, rapuh gampang banget gitu. Nah itu memang kejadian seperti itu atau kembali lagi hanya istilah? Kejadian seperti itu ada, cuman angkanya kan kita nggak tahu ya. Mungkin juga nggak ada penelitian secara pastinya lah. Yang disebut generasi strawberry ini kan istilahnya untuk anak-anak muda yang ya seperti tadi Bapak bilang, luarnya kelihatannya keren, dalamnya tuh kok lemah, lembek, rapuh, ya kan? Ini kembali lagi ke pola asuh keluarga, Pak. Orang tua yang banyak membiarkan anak menuruti apa maunya anak ketika mereka masih kecil sampai mereka kuliah, katakan ya, minta mobil baru, oke, dibelikan. Kalau nggak sanggup mobil baru ya mobil second misalnya ya. Minta apapun dituruti orang tuanya. Inilah yang membuat generasi menjadi rapuh. Oke. Itu yang dia maksud. Jadi orang tua juga nggak bisa Punya peranan dalam membentuk anak-anak iya, ini gitu anak minta ya. apa nggak mesti harus diturutin. Sesuai nggak buat anaknya? Oke. Pak, saya sibuk menulis. Saya ingin tulisan saya dibaca sama Ibu Yuli. Boleh, Oh, boleh. gitu. Nah, ini cukup ya, Bu? Setengah halaman. Ditulis dengan waktu yang singkat, dalam waktu Itu si 1 kelihatan menit. tulisannya lurus-lurus itu. Yang coret-coret. Untuk thinking pattern ya, untuk pola berpikirnya, Ibu Nelly ini kalau bertanya sesuatu sampai mendetil. Contoh misalnya mau membeli handphone ya, itu RAM-nya berapa, giganya berapa, ada warna apa saja, siapa saja yang sudah pernah pakai, kalau rusak servisnya berapa lama, ada di mana saja servis centernya, terus nanti pembayarannya bagaimana, itu sampai detail ya. Ini untuk thinking patternnya. Kalau misalnya anak buahnya yang tidak tahu polanya, bisa jadi atau mendapat anak buah yang thinking patternnya beda, ini Bu Nelly bisa makan hati, kesel, seolah-olah orang itu kerja nggak teliti, nggak detail. Karena Bu Nelly kalau bertanya itu terus Pak sampai lapisan Digali terbawah. terus ya, sampai Yes. kuali paling bawah bersih. Iya, karena memang patternnya begitu, patternnya. Jadi bukan karena orangnya jelimet, orangnya susah gitu, enggak, memang patternnya seperti itu. Nah, karena Bu Nelly juga mendapatkan informasi yang banyak dengan tadi menggali terus ya, sehingga membuat Bu Nelly ini punya pengetahuan, pengalaman itu pasti banyak. Karena kan mendengarnya banyak sekali kan, hanya dari satu handphone saja sudah tahu kualitas handphone tersebut, sehingga membuat Bu Nelly nih kalau diajak bicara tentang handphone ini, Bu Nelly bisa cerita sampai panjang lebar. Sementara misalnya saya bilang kalau handphone ini kayaknya nggak sebagus itu deh, Bu Nelly akan menjelaskan panjang lebar hanya masalah handphone doang, karena sudah tahu karena ngerti barangnya, dan ini bisa berlaku dalam segala hal. Jadi cenderung sok tahu ya. Bukan argumentatif jadinya ya. Argumentatif. Ya. Wah, bener banget. Ngeyel gitu ya. Ya. Karena kan merasa Itu Iyalah. tahu kali semua. itu negatif ya, Ya. Pak. Bapak nggak boleh negatif ya kan? Argumentatif ya. Tapi ada sisi baik hatinya. Kalau untuk orang-orang yang dekat di hati Bu Nelly, minta sesuatu bisa nggak tega nggak kasih. Waduh, makanya kalian harus Bisa cari mengambil hatinya. ya. Hatinya ada di dalam tapi ya susah diambil. Dan hanya milik suaminya gitu. Untuk saat ini motivasinya ada sedikit berkurang, sedikit turun. Sekarang ya. Sekarang pada saat nulis sekarang kan. Nah, semoga Motivasi. besok-besok atau minggu depan sudah tidak ya, seperti itu. Bu Nelly ini juga talkatif juga ya, suka bicara juga. Sangat suka Ya, sekali, Bu. suka bicara. Gak apa-apa. Kalau mendukung pekerjaan itu kan merupakan sesuatu yang positif jadinya, ya. Nah, Kalau tidak mendukung pekerjaan jadinya seperti apa tuh? Gosip. Kalau mendukung pekerjaan artinya misalnya nih kayak sebagai host, kan Bu Nelly nggak merasa sebagai satu beban. Misalnya mau 5 episode, 10 episode pun nggak sebagai beban. Terus ya. Ya, nggak capek karena kan suka kan berbicara. Tapi kalau nggak suka berbicara seharian begini itu nggak nyaman banget loh. Buat Bu Nelly lebih baik saya di dalam kantor. Ada orang-orang tapi kelihatan dari tulisannya. Jadi Bu Nelly untuk kegiatan yang membutuhkan speaking itu fine banget. Di situ rasanya semakin tercas. Oh gitu ya. Ya. Wah, saya harus banyak ngomong nih, Pak. Banyak khotbah.
kurang sabar sedikit. Ya itu Tapi harus banyak juga diperbaiki. nggak apa-apa sih. Ya seperti itu. Nggak enak hati Sedikit ngomongnya. banyak kurang sabar gitu. Orangnya tekun ya, tekun Bu Nelly. Kalau ingin mengejar sesuatu pasti sampai dapat, sampai berhasil. Seperti itu kah? Ya, tekun. Planningnya bagus, kemampuan planningnya bagus. Ya biasalah kalau orang sudah pinter, banyak talkative, kemudian argumentatif, nanti ujung-ujungnya bisa jadi stubborn. Tapi stubbornnya ini kita ambil dari sisi positifnya ya. Stubbornnya artinya ketika dia punya satu keinginan, satu impian, dia kekeh mempertahankan, dia berjuang sampai mendapatkan. Ini sisi positifnya. Sisi negatifnya stubborn adalah diberitahu masukan sesuatu dia sulit Nggak mau menerima. terima. Itu dari sisi negatifnya, seperti itu. Dalam bekerja Bu Nelly lebih suka menuruti gaya kerjanya sendiri. Jangan diatur-atur, dia bisa sendiri. Kalau diatur malah dia nggak bisa Memang, dan nggak bisa mengikuti. Lebih Bosnya baik pernah bilang biarkan. sama saya memang susah ngaturnya gitu. Lebih kurang seperti itu Ibu. Terima kasih, terima Saya kasih. pikir kita podcastnya seru banget hari ini gitu ya. Mungkin saya pikir kita sudah cukup banyak ya membahas ya. Sekali lagi saya mau minta Yuli juga ingetin teman-teman di marketplace nih ke-6 tadi, ke-6 hal yang penting dalam hidup itu supaya mereka bisa dengar sekali lagi. Apa aja sih itu kan gitu kan. Ya, baik untuk sahabat muda, ada 6 hal, ada 6 harta yang perlu kita perhatikan, kita jaga, kita kembangkan, kita tingkatkan. Yaitu pertama harta rohani, harta jiwani atau kompetensi, ya, harta keluarga, harta hubungan, harta tubuh, dan yang terakhir harta benda. 6 harta inilah yang perlu kita dapatkan secara seimbang. Wise people, dari podcast pembicaraan tadi kita semua belajar ada 6 harta di dalam hidup ini yang kita harus bangun dan kita harus bisa membalance semuanya. Tapi saya ingin ingatkan satu hal ya, yaitu harta rohani. Matius 6 ayat 33 mengatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi belajar mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan atau firman Tuhan. Ya, kalau kita bisa membangun hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui saat-saat teduh kita, percayalah, hari-hari kita akan senantiasa dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan hikmat dan pastinya penuh dengan kemenangan. Nah, jangan lupa akses saat teduh dari Jawaban Marketplace khusus bagi Anda di link berikut ini. Isi Bu, ya. Jadi Bu, saya sudah bawa 3 kandidat buat personal assistant Ibu. Dan saya sudah bawain juga tulisan tangannya. Barangkali Bu mau lihat nih. Wah, tulisannya terlalu ke kiri. Ini pasti orangnya introvert. Gak cocok sama saya. Saya tuh butuhnya energik. Tolak. Ini orangnya gak konsisten ini. Tulisannya gede kecil. Pasti mudian deh. Nanti kalau saya marahin baper dia. Tolak juga deh. Kenapa Bu? Ini kamu lihat dong tulisannya. Kamu bisa baca nggak? Saya sih nggak bisa baca ya. Kamu kalau nyari tulisan tangan dari kandidat tuh yang bener dong. Masa kayak gini diterima? Iya Bu. Bu, emang bener kalau pribadi kita tuh bisa kegambar lewat tulisan tangan kita. Bener, karena kita tuh udah ngobrol bareng orang yang bisa melihat kepribadian orang lewat tulisan tangan. Nah, buat wise people yang mau rekrut orang atau mau tahu nih kepribadian temen kalian kayak gimana, bisa klik link yang ada di bio ya. Jangan lupa nonton.